kakak itu tidak bisa digunakan sebagai dasar lama domisili. Salah satu yang menurut saya menarik untuk saya bahas itu terkait dengan sistem zonasi. Yang mana sistem zonasi saat ini tidak hanya untuk PPDB saja. Ada beberapa sistem seleksi yang menggunakan sistem zonasi. Sebagai contoh, salah satunya itu penerimaan TNI atau Polri. Dengan menggunakan sistem zonasi itu, salah satu yang perlu diketahui tentunya adalah lama seseorang itu berdomisili di sebuah tempat. Biasanya yang sering dipersyaratkan itu salah satunya kartu keluarga. Yang kedua itu surat keterangan domisili. Tapi menurut saya KK itu tidak bisa digunakan sebagai dasar lama domisili. Yang pertama, saya akan membahas elemen data yang sering disalahpahami digunakan untuk menentukan lama domisili, yaitu tanggal dari dokumen tersebut. Sebenarnya tanggal tersebut hanya menginformasikan tanggal KK itu dicetak atau tanggal KK itu diterbitkan, bukan lama seseorang berdomisili. Untuk lebih jelasnya, saya akan bercerita beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa tanggal KK itu tidak bisa digunakan sebagai acuan. Yang pertama, misalkan sebagai contoh saya lulus SLTP. Kemudian saya mau mendaftar sekolah ke SLTA. Apesnya kakak saya itu hilang. Akhirnya saya nyari kakak baru dengan data-data yang sama persis dengan data yang lama. Pas saya mendapatkan kakak baru, tentunya tanggal kakaknya itu juga ikut baru, karena tanggal kakak itu adalah tanggal cetak atau tanggal diterbitkan. Dan faktanya saya sudah berdomisili sejak saya dilahirkan. Ketika tanggal kakak itu digunakan sebagai acuan, ya pastinya saya tidak akan masuk kriteria tersebut. Beberapa masalah yang terjadi di PPDB tahun 2020 ini salah satunya karena tanggal kakak tersebut. Untungnya di PPDB tahun ini, tahun 2020 ini, khususnya di Jateng, ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika kakak kita tanggal cetaknya itu tidak lebih dari 1 tahun, tapi faktanya kita sudah tinggal di tempat itu lebih dari 1 tahun, bisa digantikan dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh RT atau RW. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mengurus pendaftaran, baik itu anak atau saudara atau mungkin teman-teman sendiri yang sedang melakukan pendaftaran, jika pendaftaran teman-teman itu ditolak gara-gara tanggal kakaknya belum ada 1 tahun, teman-teman bisa menggantinya dengan surat keterangan domisili dari RT RW. Dan saran saya, nanti kalau teman-teman mencari surat keterangan domisili, pastikan di surat keterangan domisili itu menyebutkan dengan jelas tanggal kapan mulai berdomisili. Itu dibutuhkan karena pas waktu ngentri opsi pertama misalkan pakai KK, tanggal kakaknya ternyata kurang dari 1 tahun, faktanya sudah lebih dari 1 tahun. Yang sebagai acuan berikutnya adalah surat keterangan domisili, di mana teman-teman nanti diminta memasukkan tanggal pertama kali domisili di tempat tersebut. Yang kedua, misalkan saya sudah lulus dan ingin mendaftar TNI Polri. Di situ mungkin juga diterapkan aturan yang sama, KK sebagai acuan untuk domisili. Karena waktu itu saya sudah lulus SLTA, saya merubah data saya menjadi lulusan SLTA. Pas saya ngerubah KK itu, ya sama dengan kasus yang pertama.
Kalau yang tadi karena hilang, ini karena saya ngerubah data. Itu pastinya tanggal di KK saya itu juga akan berubah mengikuti tanggal cetak dari KK tersebut atau tanggal diterbitkan KK tersebut. Itulah kenapa sampai dengan saat ini saya masih berpendapat bahwa KK tidak bisa digunakan untuk menentukan lama domisili seseorang. Jika melihat elemen data yang ada di dalam KK, itu hanya ada informasi di mana dia tinggal, siapa anggota keluarganya, dan data-data pribadi dari orang tersebut. Tidak ada satupun informasi yang menunjukkan berapa lama orang tersebut tinggal di suatu tempat.